dan ditakutkan ini kalau misalnya hal itu terjadi, misalkan Pak Ganjar jadi presiden, dan itu menjadi angin segar dong Bu, oleh industri pornografi merasa oh ya nggak apa-apa gitu kan, karena itu di publik aja terang-terangan bisa mengatakan hal yang seperti itu gitu. Kepentingan kami apa? Ya kepentingan kami karena kami ini adalah seorang perempuan, kami pendidik penerus bangsa gitu Bu. Itu harganya mahal sekali loh Bu ya. Kita membesarkan calon-calon pemimpin masa depan. Apa jadinya kalau misalkan calon pemimpin masa depan itu rusak gitu? Apalagi rusaknya karena hal-hal yang bersifat pornografi. Ini nyerang Pak Ganjar ya? Justru ini adalah bentuk cinta kami ke Pak Ganjar, begitu. Karena kami ingin menentukan calon pemimpin masa depan yang berkualitas, yang bagus gitu kan, yang memang memikirkan bangsa dan negara, maka kami mengadakan ini. Assalamualaikum Sobat Freedom News. Kembali kita di acara Freedom Talk. Kali ini kita kedatangan aktivis perempuan yang cantik, keren gitu ya. Megawati. Manggilnya apa ya? Mbak Mega aja loh ya. Masih muda sekali gitu ya, masih muda sekali dan udah terjun ke ke dunia aktivis gitu. Mega ini dari organisasi Perisai Syarikat Islam ya. Mungkin untuk pembukaan kita minta Mega memperkenalkan apa sih Perisai itu gitu. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum Bu Rahmi. Iya. Jadi kalau misalkan ditanya terkait Perisai itu apa, Perisai itu adalah singkatan dari Pertahanan Ideologi Syarikat Islam. Nah, kalau kami itu bergerak di keperempuanannya gitu. Kami adalah ex officio dari Perisai, yaitu Wanita Pertahanan Ideologi Syarikat Islam. Nah, kalau ditanya Perisai itu apa? Perisai itu adalah organisasi serumpun sebenarnya. Serumpun dari Syarikat Islam. Jadi kalau dulu itu kalau kita ngomongin masalah sejarah itu panjang ya. Itu sekitar tahun 1965 itu Perisai itu didirikan oleh Maijen Anwar Cokroaminoto begitu. Dan kita itu di bawah sebenarnya bawah Partai Syarikat Islam Indonesia, PSII gitu kan. Nah, kemudian karena memang Orde Lama, PSII dibubarkan, akhirnya Perisai itu juga tidak aktif begitu. Nah, tetapi Perisai memilih untuk bisa berafiliasi dengan Syarikat Islam gitu. Tentunya dengan membangun visi dari Syarikat Islam yang memang Syarikat Islam itu konsen kepada ekonomi keumatan. Oh, ekonomi keumatan ya. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kalau di Wanita Perisai sendiri kami memang concern gitu terhadap sosial ekonomi, dan tentunya itu kita memperjuangkan terkait perempuan dan anak. Oh, gitu. dan perempuan dan anak. Nah, gini, kemarin itu ya Perisai itu melonsing gitu ya, melonsing sebuah sayembara ya yang menurut aku sih ini idenya keren banget gitu ya. Keren, menggelitik gitu. Terus begitu launching itu kebetulan lihat komen-komennya gitu ya banyak juga hampir sama gitu. Ih kok ini lomba apa? Ini lomba apa gitu. Sebenarnya itu lomba apa tuh Mega? Oke. Kalau itu memang kita adakan sayembara ya Bu ya, karena memang konteksnya itu kita kan berdemokrasi. Ini kan jelang Pilpres 2024. Oh, ini dalam rangka demokrasi ya sebenarnya. Iya, betul. Pertama sih sebenarnya yang menjadi latar belakang yang paling utama adalah kita itu kan di teman-teman Wanita Perisai itu kita melihat waktu itu ada channel YouTube-nya Deddy Kobuzer ya Bu ya. Iya. Terkait pernyataan Bapak Ganjar gitu. Oh, Pak Ganjar Gubernur Jawa Tengah waktu itu. Iya, waktu itu Gubernur Jawa Tengah. Masih sih. Iya ya. Apalagi sekarang sudah posisinya sebagai calon presiden ya dan gubernur. Nah, betul. Nah, itu dia kami melihat ada pernyataan yang sangat menggelitik gitu. Ya, pernyataan bahwa Bapak Ganjar itu bilang kalau
apa namanya, salah saya di mana kalau saya suka Oh. nonton video Oh, porno yang gitu kan. itu ya, heeh. Heeh. Nah, itu kan dari pernyataan di situ kami kok melihat kok begini gitu Mhm. kan, apalagi, beliau saat itu masih menjadi pejabat publik Mhm. gitu. Kami juga agak kaget gitu Mhm. kan. Memang, terkesan ya salahnya di mana ya? Ya Mhm. salahnya karena tadi pejabat Mhm publik gitu, Bu. mhm Seandainya Pak Ganjar itu, orang biasa-biasa saja mhm. gitu kan, bukan pejabat publik, Mhm. mungkin no problem gitu kan. Cuman tetap aja gitu, Bu, Heeh. itu menjadi hal yang sangat, menurut kami itu sangat riskan banget deh Mhm. kalau misalkan itu bisa ditonton ya Mhm. sama semua kalangan, Mhm. tidak terlepas anak-anak. Kan kita yang namanya menggunakan internet, Bu, Mhm. itu kan kita tidak bisa mengendalikan Iya gitu betul, ya. heeh. Apalagi ketika saya lihat gitu, kami melihat ternyata viewersnya dari video itu, Heeh. podcast itu sekitar 5,6 Oh juta viewers. jutaan, jutaan ya? Nah Heeh. itu, Berarti kan itu pejabat publik mhm, menyampaikannya di ruang publik lagi ya, nah kecuali betul, mungkin dia di heeh, ruang private ya, di ruang yang mhm sampai mhm. akhirnya yang nontonnya 5 jutaan gitu ya kan? Oke, Betul, benar. heeh. Nah, itu jadi memberikan legitimasi kepada publik bahwa Mhm. ternyata tidak apa-apa gitu mengkonsumsi video porno, Mhm. gitu kan. Apalagi ketika Pak Ganjar nantinya terpilih misalkan ya, Bu, Mhm. ya, jadi Presiden Republik Indonesia Jadi ini 2024. resahnya karena Pak Ganjar pernah mengeluarkan pernyataan seperti itu Ya, dan sekarang ternyata dia jadi salah satu capres. calon presiden yang nanti Iya, akan betul. kita pilih, Februari Betul. tahun depan gitu. Jadi, Mhm. ya dari situ ya latar belakangnya? Iya betul, yang dan ditakutkan ini kalau misalnya, hal itu terjadi misalkan Mhm. Pak Ganjar jadi presiden, dan itu menjadi angin segar dong, Bu, oleh, Mhm. industri pornografi merasa, "Oh, ya nggak apa-apa," gitu kan, karena itu di publik aja terang-terangan bisa mengatakan hal yang seperti itu gitu. Mhm. Oh Nah, jadi kalau misalnya kekhawatiran nih ya, kalau dengan pernyataan itu, industri pornografi ya nanti bakal bebas-bebas aja ya kalau misalnya, mhm, eee Pak Ganjar yang mengeluarkan terpilih. pernyataan itu terpilih gitu. Jadi Iya. itu ketakutan dari perisai gitu ya, wanita Betul, perisai iya gitu. betul, ketakutan. Karena begini Bu, kita masalah ketakutan dan kekhawatiran itu, kita kan kaum perempuan ya Bu, Heeh. kita organisasi perempuan, tentunya kita memperjuangkan visi gitu kan, yang memang membela perempuan dan Mhm. anak gitu. Ketika kita melihat, terkait pornografi ini, sebenarnya kalau pornografi itu itu sangat apa ya, sangat merugikan sekali sih sebenarnya Iya. bagi perempuan gitu kan. Tidak hanya perempuan aja, tetapi kan memang yang menjadi, apa namanya, objek itu Mhm. adalah perempuan Perempuan. begitu Bu, dan kami sebagai organisasi perempuan merasa kok, yang seperti itu dibiasakan, maksudnya Heeh. itu menjadi normalisasi aja Mhm. gitu. Nah, Iya. itu kita merasa resah di situ. Dan kalau misalkan kita melihat data, Bu, ya, sekitar Tunggu dulu, mungkin. Tapi kan misalnya ada yang nanya gini, itu kan mhm pernyataannya kan udah lama, mhm. kenapa perisai baru protesnya sekarang gitu, misalnya pas sudah mendekati ini? Nah, oke, ini kan jejak digital, Bu. Oh iya, Jejak jadi digital itu kan susah ya heeh, terhapus, apalagi ketika momentum yang lama itu kan sekitar 3 tahun yang lalu ya, gitu. Kami dari Wanita 3 Perisai tahun yang lalu itu ya? itu sekitar 3 tahun yang Heeh. lalu. Kami Tapi semua masih tetap ingat ya ternyata nah, ya. betul. Tetap ingat dan akhirnya menyadari bahwa ini akan sangat berbahaya kalau sampai, ya sampai akhirnya nanti kalau dia terpilih gitu Betul. ya kan, heeh. Efek sampingnya panjang, Bu. Mhm. Karena kalau misalkan Tapi kita memang belum ada pernyataan maaf dari Pak Ganjar atau apa? Atau penyesalan atau apa gitu? nah, itu yang kami tunggu gitu. Heeh. Makanya dari 3 tahun yang lalu kami melihat gitu kan, oh mungkin nanti akan ada ralatan karena Mhm. kan sekelas pejabat publik loh, Bu, Mhm. gitu. Pasti, ketika bicara di publik itu kan pasti ada filter harusnya ya. Mhm. Tapi kami menunggu kok tidak ada ralatan gitu. Mhm. Nah, itu apalagi saat ini kan momentum tuh, Bu, Mhm. Atau momentum. perkataan, Kak, udah sekarang udah enggak atau kapok. Ya, momentum di 2024 apalagi terpilih jadi, capres ya Heeh. diusung, dari PDIP begitu. Heeh. Nah, ketika nanti misalkan dia, apa namanya, terpilih terus tidak ada ralatan gitu Mhm. dari pernyataan atas podcast yang waktu itu pernah Mhm. dia, apa namanya, Keluarkan. keluarkan Mhm. gitu kan.
itu yang menjadi apa ya? Nanti yang menjadi publik itu merasa ya itu normal-normal aja gitu di situ. Apalagi gini Bu, kalau Pejabat aja normal apalagi orang biasa iya ya. betul. Silakan nonton rame-rame Betul. semuanya. Kita concern kan Bu ya, sekitar 2021 yang lalu kita tahu pernah ada kasus gitu, seorang anak usia 10 tahun itu diperkosa lalu dibunuh di Kabupaten Bandung itu Bu. Itu dia diperkosa kemudian dibunuh oleh anak usia 17 tahun, anak SMA gitu. Nah, kemudian setelah dianalisis gitu kan, itu ternyata karena si anak yang usia 17 tahun ini suka melihat hal-hal yang pornografi gitu. Kecanduan pornografi, suka melihat tontonan pornografi gitu. Dan itu kan berarti fatal banget gitu. Efek dari pornografi itu bisa menyebabkan pemerkosaan, pembunuhan gitu kan. Nah, dan kehilangan masa depan juga kan. Iya, betul Bu. Itu yang kami khawatirkan. Kalau ditanya misalkan kepentingan kami apa? Ya kepentingan kami karena kami ini adalah seorang perempuan, kami pendidik penerus bangsa gitu Bu. Itu harganya mahal sekali loh Bu ya. Kita membesarkan calon-calon pemimpin masa depan. Apa jadinya kalau misalkan calon pemimpin masa depan itu rusak gitu. Apalagi rusaknya karena hal-hal yang bersifat pornografi ya, gitu. Jadi penjelasan juga mungkin ya buat Sobat Freedom, Mega ini juga psikolog ya, sarjana psikologi. Jadi maksudnya apapun yang diucapkan gitu ya ada dasar keilmuannya deh, bukan asal-asal, bukan hanya asal aja gitu. Ya itu aja sih yang saya mau tambahin gitu. Terus lagi lanjut Mega. Di situ yang kita lihat, kita sangat menyayangkan sekali gitu kan. Terus ketika kita melaunching gitu kegiatan itu, ini sebenarnya kan nah enggak gini, sebelum melaunching nih kok tiba-tiba idenya jadi sayembara gitu. Kenapa enggak ya kenapa enggak bikin seminar aja atau apa aja, atau bikin tulisan Mega yang nulis sendiri atau apa? Kenapa tiba-tiba dapat ide wah ini harus disayembara ini gitu. Kenapa dapat ide harus disayembarakan? Karena kalau misalkan Bu, ini kan kita mengajak ya, kita mengajak dalam kebaikan gitu. Kenapa saya bilang ini kita mengajak dalam kebaikan? Ya tentunya ketika kita mau melakukan campaign anti pornografi gitu. Kalau kita hanya segelintir kalangan kita, itu kayaknya tidak bisa masif gitu Bu perkembangannya. Nah, kemudian kalau misalkan kita melibatkan seluruh unsur masyarakat gitu kan, dan ini kan terbuka untuk nasional. Tapi di atas 17 ya. Di atas 17, betul. Kita harus bisa menciptakan atau menularkan gitu budaya demokrasi yang bisa kita rasakan bersama. Pertama, kita campaign terkait anti pornografi. Yang kedua, kita menyatakan aspirasi bahwa saya yakin tidak hanya kami gitu, tetapi ada sebagian publik di luar sana yang juga kurang sepakat gitu kan dengan pernyataan Bapak Ganjar yang apalagi saat ini belum diralat sampai sekarang gitu. Nah, itu kami mengajak beraspirasi gitu kan, tentunya dengan beraspirasi secara terang-terangan lagi ya. Iya, jadi jangan hanya kalau misalnya orang mungkin cuma sebar spanduk di jalan nggak ketahuan itu spanduk siapa yang pasang, atau orang bikin lempar di medsos yang nggak ketahuan siapa ini, tapi ini benar-benar jelas ya semuanya. Iya, betul. Yang kita bikin, transparan gitu, transparan, berdemokrasi, pakai medianya sayembara, terus penyelenggaranya wanita perisai, jelas organisasinya, di launching juga secara terang-terangan, terbuka ya kan, maksudnya juga mengundang media ya kemarin, kayaknya juga sekali. Medianya juga banyak, saya juga lihat outputnya juga banyak tuh gitu. Jadi ya memang nggak ada yang terang-terang, memang nggak ada yang ditutup-tutupin gitu ya. Jadi memang ini pure untuk menyadar bentuk demokrasi yang baru gitu kali ya. Kita berdemokrasi secara sehat. Oke. Iya, kita aspirasinya kita keluarkan, kita sampaikan gitu kan. Toh ini kan wacana kita mau menentukan calon pemimpin gitu kan untuk Indonesia.
kita Ya nggak juga bisa orang sembarangan dong ya. nah, betul. Dan maksudnya calon pemimpin itu ya harus siap Iya. untuk menerima apa namanya kritikan, menerima aspirasi dan tentunya melalui hal yang seperti ini saya rasa ini sangat baik sekali Sangat gitu. elegan lah ya Iya. sebenarnya. Nah, sayembaranya tuh apa aja tuh? Kayaknya kan ada beberapa kategori gitu Mm-mm. ya dan ada hadiah uangnya. Iya betul. Sayembaranya itu Bu, apa namanya ada 3 kategori. Yang Heeh. pertama itu kategori karya ilmiah, karya tulis Wah, ilmiah. tulis. Ini untuk bagi yang suka menulis. Suka menulis dan tentunya menulisnya ini juga berdasarkan ya dengan sejumlah fakta, teoritis gitu dan hal-hal yang bersifat ilmiah gitu. Dan harus bisa apa sih? Ya itu ya ada apa sih? Ada literaturnya lah ya. Iya, Iya, betul. Kemudian yang kedua karena memang generasi kita ini Bu sekarang generasi yang kalau misalkan dibilang literasinya itu rendah. apa namanya mereka itu lebih suka yang instan kayak misalkan nggak mau baca capek-capek maunya yang intinya aja apa sih betul gitu. Makanya kita kemas juga dengan apa namanya kategori video dan membuat meme. Jadi kita bagi generasi muda saat ini ya yang memang mau berekspresi gitu kan komplit banget ya berarti. iya. Nah, itu bisa di apa namanya dituangkan di sini gitu. Kan kita sering tuh Bu ya, sekarang kan sudah semakin maju eranya gitu. Orang mau mengedukasi orang sekarang ada apa namanya medsos seperti kayak TikTok gitu kan. Orang mengedukasi juga dengan cara yang fun gitu. Tidak hanya misalkan ya tadi sih ya kalau yang suka nulis ya silakan nulis. Cuman kalau misalkan yang nggak suka nulis gitu, maunya yang instan-instan aja ya betul kita bisa menyampaikan melalui video atau meme itu gitu. lebih simpel ya Iya. sebenarnya. Terus udah ada yang daftar belum? Kalau saat ini sih kemarin baru launching kemarin sih baru ya. launching kemarin gitu kan. Cuman pagi ini kita cek kayaknya sudah ada sekitar 5 hingga 10 orang gitu. Yang apa nih? Nanya, nanya, bertanya okay. informasi, minta informasi gitu. Toh kan masih pendaftarannya masih panjang Bu. Ini kan sebenarnya juga momentum Bu untuk 17-an gitu. Gitu. Kalau dulu orang lombanya lomba panjat pinang gitu ya. Lomba nulis ya. Sekarang lomba nulis, lomba bikin video pendek sama meme. Enggak, nih Mega sendiri ya, maksudnya keberatan nggak sih? Maksudnya bukan keberatan. Misalnya ada yang ini bagian dari kampanye calon yang lain kali gitu. Ada nggak tiba-tiba yang tanya gitu misalnya? Ya kalau itu sih saya begini ya Bu, itu saya kembalikan kepada publik gitu. Itu publik yang menilai. Cuman yang jelas saya ingin mengajak publik itu sadar betul akan hak kita dalam berdemokrasi. Dan kita juga harus pahami terkait isu pornografi tadi itu sebenarnya sangat bukan yang main-main. Iya, tidak bisa dibilang sepele dan itu sangat mengancam begitu kan. Dan kalau misalkan sangat rusak. Betul, sangat merusak gitu betul. ya. Kalau ada tanggapan apa namanya? Ini enggak sih ikut ke salah satu calon enggak sih? Kalau misalkan itu saya kembalikan kepada publik. Sebenarnya ranah apa isu demokrasi kita saat ini kebetulan aja nih saat ini kami konsen di isu itu dan yang apa namanya yang terlibat yang menyatakan itu Pak Ganjar gitu. Tentu kita sangat terbuka sekali apabila publik juga misalkan menemukan gitu kan isu misalkan apa HAM misalkan intoleran misalkan atau kemiskinan atau apapun yang diangkat dan mau mengkritisi salah satu capres gitu ya silahkan gitu. Malah ini, bagus ya. Iya, makanya ini sebenarnya kita adalah bentuk pengajaran ya. Betul, kita menstimulasi sebenarnya publik. Ayo kita sudah mengadakan seperti ini. Kalau mau dibuat juga gitu kan, kita mau mengkritisi calon pemimpin silahkan saja. Bongkar aja ya. Iya, siapapun. Gitu. Siapapun. Ini kira-kira wanita perisai ini bikin sayembara yang apa sih ngeri-ngeri sedap nih ya sebenarnya. Takut nggak? Bukan takut dalam arti apa ya? Misalnya takut dibully atau takut apa atau takut apa? Takut dibully enggak sih? Enggak juga ya, santai aja ya. Santai aja toh kita kan campaign kita kan campaign anti pornografi sebenarnya gitu. Jadi tidak ada tendensi kemana-mana. Tidak merasa ada dilanggar juga ya, karena ya orang sah-sah aja gitu ya kan. Kita juga
kan selama ini juga apa ya, tulisan tentang, tokoh-tokoh itu juga banyak juga ya. Jadi kalau ini Mhm. ditambah ini lomba juga makin bagus gitu. Nah, kemarin pernah lihat, apa sih, ada anak kecil juga ya nyanyi, Oh, itu ya. iya saya pernah Itu lihat itu. Itu oh tapi karena kreatif sih. dia belum umur 17 jadi belum bisa Belum, daftar. belum bisa, heeh. Iya tadinya ya, kalau misalnya dia 17 sudah bisa langsung ikut lomba tuh ya mungkin. Mhm. Dan sebenarnya sih Bu, ini, kalau misalkan dibilang kan, kadang tuh ada, komen setelah kita launching kemarin, "Ini nyerang Pak Ganjar ya?" Justru ini adalah bentuk cinta kami ke Pak Ganjar, Mhm, begitu. Karena kami ingin, apa namanya, menentukan calon pemimpin masa depan yang berkualitas, mhm. yang bagus gitu kan, yang memang memikirkan bangsa dan negara, maka kami mengadakan ini, begitu. Jadi ini jangan dinilai sebagai kami menyerang gitu, tapi ini adalah salah satu bentuk cinta kami kepada Pak Ganjar gitu, Bu. Tapi aku juga banyak, aku baca komen-komen itu ya rata-rata mereka juga, ini ya, apa, "Oh terima kasih udah diingatkan." Mmm, Oh iya gitu ya, maksudnya terima kasih udah diingatkan, untuk jangan salah memilih pemimpin, terima kasih untuk ya pokoknya seperti itulah kurang lebih gitu. Itu banyak banget itunya saya baca iya. ke bawah gitu. Jadi, oh ya akhirnya makanya kita ngundang Mega nih, aduh nih apa sih ini, kok tiba-tiba bisa dapat, respon yang, bagus Mhm. begitu, gitu. Ya itu alhamdulillah, karena gini sih Bu, kita benar-benar yang namanya berdemokrasi itu ya kita kembalikan kepada publik. Mhm, Publik menganggapnya ini adalah suatu gerakan yang positif, ya mhm, alhamdulillah gitu kan. mhm. Publik yang menganggap misalkan ini adalah salah satu, cara kita misalkan menyerang gitu, ya itu Sah aja ya. kami kembalikan ke publik karena ya Tapi yang jelas, memang ini bukan black campaign atau apa ya, karena oh tidak, tidak, karena mhm, kan secara terang-terangan gitu, ya kan secara terang-terangan, bahkan lombanya juga terbuka, bahkan, Meganya juga siap mhm, untuk apa ya, mungkin siap untuk keliling ya, menjelaskan iya, lomba heeh, ini gitu, ya kan dalam betul, artian justru menjalani apa ya, proses demokrasi yang sehat, gembira, yang iya, sehat, mhm. yang saling mengingatkan sampai tahun depan gitu ya. Iya, insya Allah Bu, betul. Nah kira-kira target pesertanya tuh, ada nggak sih, udah bisa diprediksi belum gitu? Apa mahasiswa atau Kalau misalkan dari rentang usia 17 mhm, tahun gitu ya, ya itu pelajar pun yang sudah 17 tahun ya boleh ya? monggo, heeh. Mhm, Silahkan karena kan memang ini kita terkait, misalkan, kontroversi ini ya, video mhm. apa, pernyataan Pak Ganjar terkait video porno itu gitu. Jadi ya kita melibatkan seluruh elemen, tetapi kita mulai dari yang usianya 17 tahun. Nanti kalau soal pendaftarannya ada ya di linknya udah Pendaftarannya ada, disebar di mana-mana gitu ya, sudah mungkin juga betul. bisa dilihat di medsos-medsos wanita Perisai, perisai, iya heeh, betul. di situ juga nanti bisa dilihat update-nya sampai nanti pengumuman pemenangnya Iya, gitu. betul. Terus, sebagai penutup nih, Heeh, gimana, Bu? kira-kira pingin nggak nih, yang kayak, apa, ide-ide seperti ide-ide yang keluar dari wanita perisai ini bisa diikutin gitu? Oh, Maunya ya? iya, karena Bu, kebaikan itu harusnya menular. Nah, bener Karena ya. kami menganggap bahwa, gerakan ini adalah gerakan kita menyelamatkan generasi bangsa ya Iya. kenapa tidak Iya, gitu. bener. Dan, apa namanya, bentuk kegiatannya itu bisa macam-macam gitu, bentuk isu yang diusung pun bermacam-macam, Bebas aja ya. bebas, Heeh, tapi tetap harus berdasarkan fakta, fakta, heeh, dan ada data, data, begitu, betul, heeh, mhm. bener. Bukan asal-asal apa, fitnah dan Iya apalah betul, ya. Ada lagi yang mau disampaikan? itu aja sih. Mungkin terakhir, Heeh, intinya kalau, bagi teman-teman gitu heeh. yang ingin mengikuti, sayembara ini silahkan untuk, mendaftarkan dirinya dan silahkan, tuangkan karyanya ya, Mhm. karya seorisinil mungkin, sekreatif mungkin, dan seinovatif mungkin. Insya Allah, apresiasi dari kami itu tentunya ada, gitu. Oke. Baiklah, sobat Freedom News, itulah, sebuah apa ya, sebuah ide demokrasi yang bagus sekali, yang keren, yang ada lucu-lucunya juga kan. Keren, menarik gitu, yang
harusnya kita tanggapi dengan apa ya, dengan semangat, untuk dengan semangat yang gembira juga gitu ya, menerimanya tanpa tendensi apa-apa, nggak usah pikirin yang macam-macam. Kalau mau bikin tulisan silakan tulis gitu ya, dan kirim ke link yang sudah disediakan, dan semoga demokrasi kita juga semakin baik. Semoga, Amin. di pilpres mendatang, kita juga mendapat pemimpin yang baik agar negeri negeri ini lebih baik gitu ya mungkin ya, Ya, Naja. amin. Oke. Oke, sampai jumpa.